Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih hari ini Engkau sekali lagi beranugerah kepada kami dengan memberikan kesempatan mengikuti lanjutan pembahasan kitab Roma. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja, menerangi pikiran kami baik yang menyampaikan materi maupun yang mengikuti pemaparan materi. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami dan memateraikan setiap kebenaran yang kami pelajari. Dan melalui pembelajaran seperti ini, kiranya hati kami semakin meninggikan Kristus dan mempermuliakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi kita. Pertemuan kedua, Roma pasal 6 ayat 15 sampai pasal 7 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu mengikuti dari rumah masing-masing. Roma pasal 6 ayat 15 sampai pasal 7 ayat yang ke-6. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, kepada hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, bahwa hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya, sedemikian jauh perikop yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam materi kata pertobatan atau konversi. Ya, kita sudah mempelajari ini di dalam buku Katekismus.
Pertobatan atau konversi Kristen merupakan kenyataan dan pengalaman yang terlalu indah sehingga sulit dirangkum dan dijelaskan dengan tepat dalam sebuah analogi tunggal. Jadi pertobatan di mana kita berbalik ya, bertobat itu kan berbalik ya. Bertobat berarti berbalik kepada Allah. Dari tadinya kita hidup bagi dosa, pada saat kita mengalami pertobatan atau konversi, maka kita berbalik 180 derajat. Dan itu ada satu keindahan. Itulah yang akan kita bahas, baik yang sudah kita bahas minggu lalu maupun hari ini, tentang perubahan dari hamba dosa menjadi hamba Allah, atau hamba dosa dan hamba kebenaran. Nah, maka Paulus memberikan penjelasan yang seperti meminta maaf atas penggunaan metafora perbudakan, ya, jadi perbudakan, hamba perbudakan, menggunakan kata metafora perbudakan ini. Ayat 6, pasal 6 ayat 19a. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya, ayat 19. Jadi Paulus menggunakan istilah perbudakan ini karena kelemahan pada waktu surat ini dituliskan kepada umat Tuhan di Roma, ya, orang Yahudi yang sudah Kristen di sana dan juga orang-orang non-Yahudi yang sudah jadi Kristen, tetapi masih ada di dalam pergumulan dalam melawan dosa yang terus berjuang untuk membawa kita menjauh daripada Tuhan yang ada dalam tubuh kita. Nah, kita perlu memahami keagungan dan implikasi dari persatuan kita dengan Kristus. Unity with Christ. Itu adalah satu misteri dan satu keagungan, ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami unity with Christ? Saya pikir dengan kita mengikuti pembelajaran mulai dari buku Katekismus, istilah unity with Christ, kita akan lebih memahami ini karena dipersatukan dengan Kristus. Kita yang tadinya memiliki natur dosa, maka ketika kita unity dipersatukan dengan Kristus, maka kebenaran Kristus itulah yang kemudian menjadi milik kita. Kalau dalam buku Katekismus menggunakan istilah ketika kita dibenarkan di dalam Kristus, itu tidak menggunakan unity ya, tapi dibenarkan lalu menggunakan istilah baju atau jubah kebenaran, jubah kebenaran Kristus dikenakan pada kita. Maka kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi persatuan dengan Kristus itu ada satu hal yang sangat agung. Ya. Maka Paulus melanjutkan menggunakan gambaran perbudakan ini, dan Paulus telah menunjukkan bahwa asal mula dari menjadi hamba dosa dan hamba Allah itu berbeda. Dan seperti kita lihat dalam sisa ayat 19 ya, ayat 19 dia berkata bahwa perkembangan keduanya pun pemahaman ini mirip ya, pemahamannya mirip. Saya bacakan lagi. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi hamba menyerahkan anggota tubuh kita kepada kecemaran menjadi hamba kecemaran ya. Menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Demikian juga dikatakan ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, membawa kita kepada pengudusan. Di dalam ayat 21 sampai 23 Paulus mengajarkan bahwa hasil keduanya juga sangat berbeda. Jadi asal mulanya berbeda, perkembangannya mirip kurang lebih, tetapi hasilnya jelas sangat berbeda. Karena arahnya juga ya, yang satu mengarah kepada dunia, yang satu mengarah kepada kehendak Tuhan, begitu ya. Dan sekarang kita mau melihat bersama-sama kematian sekarang ya. Di satu sisi menjadi budak dosa memang membawa kebebasan. Ya kan? Tetapi hanya kebebasan dari kebenaran. Jadi setiap saudara kita yang ingin bebas di dalam dosa, mereka memang bebas, tapi bebas di dalam kebenaran dan bebas dari
bebas dari kebenaran ya. Jadi mereka bebas di dalam dosa, bukan bebas dalam kebenaran. Kalau misalnya seseorang ingin merokok, saya mau bebas mau merokok, memang bebas dalam merokoknya, tapi terikat di sana. Jadi bebas dari kesehatan berarti ya, dari paru-paru yang sehat misalnya. Demikian juga mau bebas dalam hal apa? Bebas mau berjudi, bebas mau berbohong, bebas mau melakukan apapun yang seseorang anggap ingin bebas, tetapi itu sesungguhnya adalah bebas dari kebenaran. Sebaliknya mereka terikat, kan begitu ya, terikat, menjadi addicted. Jadi menjadi terikat dengan rokok, misalnya kalau ingin bebas dalam merokok, atau perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, itu yang dituliskan di dalam ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saat seseorang berkata dia menolak kekristenan karena ingin bebas, dia benar hanya dalam pengertian sempit, yaitu dia bebas dari cara hidup yang paling memuaskan bagi mereka. Sekali lagi ya, jadi seseorang mau menolak kekristenan karena ingin bebas, tidak mau ada aturan. Dia benar hanya dalam pengertian sempit. Jadi bebas dalam merokok misalnya, tidak ada larangan. Jadi ini yang dikatakan bebas dengan cara yang paling memuaskan bagi mereka. Ingin dipuaskan dengan merokok atau dipuaskan dengan cara yang diinginkan, misalnya ya, anak-anak muda misalnya free sex, mau bebas dalam free sex. Itu ada cara yang mereka anggap cara hidup yang paling memuaskan bagi mereka. Dalam hal lain, maka mereka menjadi budak seks, budak rokok, budak apapun yang dianggap menjadi kebebasan yang mereka inginkan, bebas di dalamnya. Sekaligus mereka bebas melakukannya, sekaligus menjadi budak oleh apa yang mereka lakukan. Nah, maka hal ini Bapak Ibu kita perlu tanamkan prinsip ini kepada anak-anak sejak kecil. Ingin bebas, tetapi dalam kebebasan di luar Kristus itu adalah bebas dari kebenaran. Berarti terikat atau diperbudak oleh dosa. Ayat 21, di sini Paulus bertanya kepada orang Kristen, ya, ayat 21. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, ya kan? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi apa yang dikatakan di ayat berikutnya nanti ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi segala sesuatu yang dilakukan bebas, tetapi di luar iman kepada Kristus, di luar iman daripada Kristus, atau orang yang tidak mau percaya kepada Kristus dan dia ingin bebas menurut cara yang dia mau, maka upahnya adalah maut. Nah, jadi di sini satu-satunya jawaban yang diberikan oleh Paulus di sini adalah karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya. Jadi bagaimana dosa menghasilkan kematian? Upah dosa ialah maut. Bagaimana dosa ini menghasilkan kematian? Pada akhirnya dosa menghasilkan hukuman dan keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan engkau pasti mati. Pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, bukan pada saat makan buah itu ya, tapi pada saat mereka mempertimbangkan dan memutuskan. Ambil, itu sudah jatuh ke dalam dosa. Belum kerap makan ya, tapi masih dipertimbangkan. Menarik juga ya kata di dalam kitab Kejadian itu. Lalu Hawa melihat buah itu dan berkata, menarik juga ya. Jadi belum tindakan, masih dalam keputusan dalam pikiran. Itu awal kejatuhan dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, engkau pasti mati. Saat itu langsung mereka mati secara rohani. Dan akibat dosa itu, mati secara rohani, mati secara fisik, dan juga mati di dalam kekekalan, dalam arti hukuman yang kekal. Jadi ini yang dikatakan pada akhirnya, dosa menghasilkan hukuman dan terpisah daripada Allah. Mati secara rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Jadi kita benar-benar tidak memiliki
Kalau semula di dalam original creation, Allah memberikan pengetahuan yang sejati, kebenaran yang sejati, kekudusan yang sejati. Setelah kita berdosa atau setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, putus hubungan, maka manusia menjadi false, ya, menjadi gagal dalam memiliki pengetahuan yang sejati, tidak dapat lagi menginterpretasi alam ini dengan tepat. Tidak bisa melihat lagi ordo penciptaan itu dengan benar. Allah, manusia, alam. Sebaliknya, manusia menciptakan agama sebagai satu cara untuk worship something, menyembah sesuatu. Jadi manusia sudah tersesat dalam dosa, tetapi manusia dicipta sebagai makhluk penyembah. Manusia itu harus menyembah sesuatu. Tapi karena sudah putus hubungan dengan Allah, maka manusia itu menciptakan agama. Ini adalah reaksi terhadap wahyu umum. Menciptakan agama, dan di dalam agama yang diciptakan oleh manusia, manusia worship something, menyembah sesuatu. Dan jika yang disembah manusia itu sesuatu yang bukan Allah, justru di dalam agama manusia melakukan lebih banyak lagi dosa. Nah, Paulus sedang berbicara tentang kematian yang biasa dialami orang Kristen, ya, juga kematian yang diketahui oleh orang yang tidak percaya sekarang, dan juga kematian yang akan mereka ketahui di masa depan. Jadi kematian jasmani, orang Kristen juga akan mengalami hal ini. Orang yang tidak percaya akan mengalami hal ini. Dan yang berikutnya adalah kematian yang kekal atau hukuman yang kekal. Paulus sedang merujuk kepada kerusakan hidup. Jadi kematian itu seperti tadi yang saya sudah katakan, putus hubungan dengan Allah mengakibatkan manusia itu menjadi gagal dalam moral. Tidak dapat lagi membedakan benar dan salah. Seperti yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Kejadian 6 ayat yang kelima. Kecenderungan hati manusia yang berdosa adalah jahat. Jadi manusia tidak mampu lagi memilih yang baik. Di dalam original creation, manusia mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Tetapi di dalam fall, di dalam kejatuhan, manusia tidak bisa tidak berdosa. Atau dengan kata lain, hanya bisa berdosa. Dan ini bicara tentang kerusakan hidup. Kita sudah belajar itu di dalam tulip yang lebih jelas, total depravity. Jadi semua tercemar. Pikirannya tercemar, kehendaknya tercemar, keinginannya tercemar. Semua tercemar. Tidak ada lagi yang benar. Nah, inilah kondisi manusia mati di dalam dosa. Ya, kematian yang diakibatkan oleh dosa. Nah, ini cara kerjanya. Jika kita tidak menaati hukum Taurat, kita menjadi budak keegoisan, nafsu, kepahitan, kesombongan, materialisme, kecemasan, ketidakpuasan, rasa takut, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi jika kita tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi dalam hal ini kita tidak berbicara tentang sistem keselamatan, kan begitu ya. Kalau kita berbicara tentang sistem keselamatan, keselamatan kita bukan berdasarkan melakukan hukum Taurat. Dosa apa yang memperbudak kita tergantung pada apa yang kita serahkan atau tidak kita serahkan kepada Allah. Contoh, jika kita diperbudak oleh keinginan agar bisa diterima oleh seseorang, kita akan terus-menerus mengalami iri hati, mengasihani diri sendiri, merasa terluka, merasa tidak cukup. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada orang lain. Dan kita akan merasa kurang, ya, merasa orang itu lebih. Kita akan merasa iri hati, mengasihani diri, merasa terluka, merasa tidak cukup, merasa menjadi korban dari victim, begitu ya. Nah, jadi apa yang kita tidak serahkan? Atau apa yang kita serahkan? Jika kita diperbudak oleh keberhasilan, kita akan mengalami rasa tidak puas, kelelahan, kecemasan, dan rasa takut, dan selanjutnya, dan seterusnya. Tidak berarti kita tidak harus melakukan pekerjaan dengan baik. Kinerja kita bukan berarti kinerja kita tidak harus yang baik, begitu ya. Tetapi jangan sampai tujuan kita
adalah keberhasilan yang kita impikan. Kita harus memikirkan tujuan yang kita impikan itu adalah menjadi satu cara di mana kita mau melaluinya mempermuliakan Kristus, bukan untuk melalui keberhasilan itu kita untuk memikirkan untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Nah, jadi hal ini bisa kita tarik dan implementasikan dalam aspek lain. Jadi apapun, prinsipnya adalah apapun, ya, dosa apa yang memperbudak kita tergantung pada apa yang kita serahkan atau tidak kita serahkan kepada Allah. Dan saya pikir itu menjadi satu pergumulan masing-masing kita, ya. Karena ada orang tertentu masih memikirkan tentang ya sesuatu yang kurang pada dirinya, dan ketika orang lain sentuh itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, karena bisa jadi orang itu menganggap kekurangannya itu menjadi satu seperti luka begitu, sehingga ketika orang sentuh itu menyakitkan. Nah, maka kita perlu belajar mengingat terus-menerus tentang Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Seharusnya kita tidak lagi menjadikan sesuatu menjadi tujuan kita, ya. Tujuan kita adalah melalui segala hal yang kita capai, melalui segala hal yang bisa kita raih misalnya, tujuan kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari pengakuan orang lain, bukan untuk mencari penghormatan yang secara duniawi ini. Dan seterusnya, ya. Bapak Ibu mungkin ada pengalaman dan dalam pergumulan tertentu dalam hal ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan. Jangan kita keep, ya, jangan kita terus menyimpan kelemahan kita yang sekaligus menjadi luka yang tidak bisa disentuh oleh orang lain, tidak bisa dikoreksi oleh orang lain. Kita mau menggumulkan itu di hadapan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadikan itu menjadi satu borok atau luka yang ditutupi tetapi belum sembuh. Sehingga kalau orang sentuh itu menyakitkan dan melukai kita. Sebaliknya kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan dan kita tuntaskan bersama dengan Tuhan, maka luka itu akan sembuh, orang lain mau buka, orang lain mau korek misalnya begitu, ya, itu tidak masalah lagi bagi kita. Pendeta Stephen Tong pernah berkata, ya, pada masa mudanya ada kalanya, ya, senang dipuji. Pada waktu itu dalam satu perjalanan pelayanannya ada seorang yang usia lebih senior, jauh lebih senior dari Pak Tong yang menjemput, dan mungkin yang Bapak yang menjemput ini memiliki ekspektasi bahwa pendeta yang akan melayani di kota mereka adalah pendeta yang sudah senior begitu. Tetapi ketika bertemu dengan Pak Tong, beliau menemukan wah sangat muda, masih kepala dua gitu, ya. Lalu seperti menunjukkan kurang respect begitu. Sampai pada malam pendeta Stephen Tong berkhotbah, Bapak yang menjemput tadi mendatangi Pak Tong dan mengatakan, kamu seorang muda tetapi konten khotbahmu seperti seorang yang sudah matang, sudah dewasa. Nah, karena pergumulan tadi siang dalam penjemputan merasa kurang direspek, lalu malamnya dipuji, Pak Tong pulang dengan seperti hati yang sangat senang. Tapi kemudian Roh Kudus memberi pengertian. Baik, kamu sudah dipuji dan kamu menerima pujian itu, kamu tidak lagi mendapatkan penghargaan daripada Tuhan. Nah, itu ada satu pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Pak Tong, dan pada saat Pak Tong sampai di hotel, Pak Tong bersujud, yang merendahkan diri di depan Tuhan dan minta ampun, dikatakan, Tuhan ampuni saya, tolong saya untuk mati terhadap pujian. Nah, ini penting sekali, mati terhadap pujian. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalam pelayanan saya. Dan juga tolong saya untuk mati terhadap kritikan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, mati terhadap pujian. Jadi kalau kita meraih sesuatu atau katakanlah dihargai, ya, kita tidak melambung. Suatu kali anak murid kami mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional.
lalu mendapatkan perunggu ya, mendapatkan perunggu, belum dapat emas. Tapi bagi anak ini itu ada satu prestasi yang pertama kali dia dapatkan karena bersifat nasional. SMP ya, dari SD dia belum pernah meraih prestasi sampai tingkat nasional, dan kali ini tingkat nasional bukan hanya partisipan, tapi mendapatkan medali. Lalu dia pulang, nilainya semua merosot, dan semua guru mengeluh dalam rapat guru. Lalu saya berpikir saya harus memanggil anak ini. Saya panggil, lalu saya katakan, kenapa nilaimu merosot? Ada yang 20, 40, 50, benar-benar terjun bebas nilai-nilainya. Dan dengan jujur anak ini mengatakan, Bu Happy, saya masih euforia ketika saya dipanggil waktu itu OSN nasional itu dan penyerahan hadiahnya di Kota Medan gitu ya. Dikatakan, saya masih euforia Bu Happy, masih terus membayangkan ketika saya berjalan ke panggung, dipanggil nama saya untuk menerima medali perunggu ini. Dan saya masih terus terbayang-bayang, sehingga saya lupa belajar. Nah, ini adalah pengalaman anak remaja. Lalu saya katakan, baik, itu pengalaman mendapatkan medali itu baik. Tetapi, sekarang kamu sudah kembali ke sekolah, dan hidupmu masih panjang. Kehidupanmu itu tidak berhenti hanya menerima medali, lalu selesai. Kehidupanmu masih panjang. Dan masih bisa ada kesempatan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi daripada itu. Sekarang kamu harus kembali kepada dunia nyata. Kembali ke sekolah, kembali tekun belajar, tertib dan disiplin, dan kalau kamu bermimpi, kembali bermimpi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Nah, itu anak kecil mendapat prestasi kecil, lalu sudah melambung begitu ya. Nah, jadi saya sangat menarik sekali ketika Pendeta Stephen Tong berkata, menerima pujian itu lalu senang begitu ya. Tadi tuh kan, lihat, you sudah tidak respect dari saya hanya melihat wajah saya seorang muda. You belum mendengarkan khotbah saya, kurang lebih begitu ya. Tetapi justru saya melihat Tuhan mengasihani Pak Tong, dan justru diproses ya dengan perasaan itu. Dan sejak itu Pendeta Stephen Tong berkata, sejak itu saya terus belajar mati terhadap pujian. Dan kalau orang memuji saya kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Dan demikian juga, orang kritik saya melalui internet, melalui apa saja, saya diam. Karena saya menyadari saya dipanggil untuk mengabarkan Injil Tuhan, bukan membela diri saya pada waktu saya dikritik. Wah, itu luar biasa. Beberapa majelis yang punya kemampuan untuk membalas gitu ya, menawarkan, Pak Tong ini udah keterlaluan, kita harus balas. Pak Tong tenang-tenang saja, saya yang balas. Pak Tong katakan, jangan. Karena saya tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan yang membela diri saya sendiri. Saya dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi ini ada pengertian yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati Pak Tong. Dan saya berharap ini juga bekerja dalam hati kita, sehingga kita bisa mengatakan mati terhadap apa yang sebelumnya kita menikmatinya. Menikmati untuk diri kita sendiri tentunya ya. Nah, segala sesuatu yang kita puja selain Allah menjanjikan banyak hal, tetapi tidak menghasilkan apapun. Ya kan? Seorang yang melakukan free sex misalnya, mau bebas dalam seks. Tapi apa hasilnya? Tidak ada. Bebas dalam merokok, apa hasilnya? Tidak menghasilkan apapun yang baik, yang buruk iya. Kanker paru-paru misalnya. Nah, ini perlu kita pikirkan dengan melakukan meditasi ya, perenungan, memikirkannya dengan dalam, mengorek diri kita sendiri, lalu jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita puja selain Allah menjanjikan banyak hal. Jadi ini yang disebutkan penyembahan berhala kan ya. Penyembahan berhala itu adalah hati kita condong terhadap sesuatu lebih daripada kepada Tuhan. Itu penyembahan berhala. Inilah perbudakan ya. Berusaha terus-menerus untuk menangkap, mempertahankan sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan. Jadi ingin puas dan terus lakukan, merokok ya sampai berapa pak misalnya satu hari, mau puas dan merokok.
tidak akan pernah dapat ya, tidak akan pernah mendapatkan kepuasan yang dipikirkan oleh orang yang mau puas merokok atau ingin kepuasan apapun, itu tidak akan pernah kita mendapatkan kepuasan yang kita pikirkan akan kita dapatkan dari tindakan yang kita lakukan. Satu-satunya hasil dari penyembahan berhala adalah kehancuran. Nah, jadi ini dia. Jadi sesuatu yang hati kita condong terhadap sesuatu itu adalah penyembahan berhala, dan satu-satunya hasil daripada penyembahan berhala adalah kehancuran. Itu sudah pasti. Dan dalam pergumulan kita ini lebih dalam lagi kita gumulkan, maka dengan powerful kita akan bisa mengajarkan anak-anak kita di rumah, anak murid kita, atau anak sekolah minggu yang kita layani, umat Tuhan yang kita layani. Bagaimana hati kita tetap singleness ya, tetap utuh hanya kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu perjuangan bagaimana kita mengkoreksi motivasi kita setiap hari, hati kita minta terus dimurnikan agar dalam pekerjaan kita, pelayanan kita hanya satu yang kita layani, yaitu Tuhan. Sekalipun kita bekerja dalam perusahaan misalnya, apakah perusahaan pemerintah atau swasta atau di mana saja, kita tetap memiliki mentalitas di sana. Kita adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan melalui institusi di mana kita melayani saat ini. Sehingga kalau kita memiliki mentalitas seperti ini, maka institusi apapun yang kita bekerja di dalamnya, pastilah akan mendapatkan hal yang baik ya dari kinerja kita, dari pengabdian kita. Bukan kerugian. Tapi kalau itu bicara tentang keuntungan dan hal yang benar, ya, keuntungan dan hal yang benar. Bahkan kemajuan dan perkembangan. Hasil menjadi hamba Allah sangat berbeda. Ayat 22, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalau tadi dosa dan penyembahan berhala tadi membawa kita kepada kehancuran, kehampaan, kekosongan. Kebebasan apapun di dalam dosa hasilnya adalah kehancuran, hampa dan kosong, nihil, ya. Tetapi perhambaan, menghambakan diri kepada Allah atau menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, maka akan membawa kita kepada pengudusan dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi sekarang ini proses of sanctification, kita akan masuk kepada proses pengudusan. Namanya proses berarti ada up and down. Up and down. Dan akhir daripada perjuangan dalam kekudusan ini adalah hidup yang kekal. Itu sesuatu yang sangat indah dan worth it untuk kita perjuangkan, Bapak Ibu. Paulus fokus pada masa sekarang dan masa mendatang. Ya, jadi memikirkan masa mendatang, kita juga harus memikirkan masa sekarang, sehingga kita tetap memiliki konsep dalam melakukan apapun, konsep eskatologi. Ya, konsepnya untuk masa mendatang begitu. Di dalam langit dan bumi baru juga kita nanti akan bekerja, karena kita kan akan tetap makan kan, kita akan tetap bekerja. Maka kalau bekerja ini adalah kontinuitas nanti sampai kepada kekekalan, maka sekarang ini kita harus bekerja dengan baik. Sehingga kita sudah membangun habitus, ya, etos kerja yang baik sejak sekarang. Orang yang menyerahkan diri mereka kepada ketaatan bertumbuh dalam roh. Sukacita, pengendalian diri, kebaikan, dan seterusnya akan mengalami kebebasan itu sekarang dan bisa menantikan kebebasan dalam kekekalan. Nah, itu dia. Jadi, jikalau sekarang ini kita menyerahkan diri kita kepada ketaatan bertumbuh dalam roh dan kita berlimpah dalam kasih, itu sudah taste of heaven. Tapi kalau kita bebas di dalam dosa, itu ada taste of hell. Jadi sekarang, itu sebabnya keselamatan itu pun already but not yet. Keselamatan ya. Dan juga apa yang akan kita nikmati nanti dalam kekekalan, sekarang ini kita sudah bisa menikmatinya. Misalnya kebebasan ya, mengalami kebebasan.
di dalam kebenaran sekarang, nanti dalam kekekalan itu disempurnakan. Kebebasan dalam kebenaran itu. Sekarang kita belum sempurna bebas dalam kebenaran. Karena masih ada hukum dosa yang tarik-menarik dalam diri kita. Tapi dengan kita berjuang, hidup dalam merdeka dalam kebenaran, ini memerdekakan kita sekarang, membebaskan kita sekarang. Dan kita menantikan kebebasan yang sempurna dalam kekekalan. Apalagi dosa adalah tuan yang selalu membayar upah secara penuh dan tepat waktu. Nah ini, dosa adalah tuan yang selalu membayar upah secara penuh dan tepat waktu. Ayat 23, upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Upah yang dia bayarkan, yang dibayar oleh dosa adalah maut. Itu secara penuh dan tepat waktu. Mengerikan ya Bapak Ibu. Dosa itu adalah tuan yang selalu membayar upah secara penuh dan tepat waktu. Dosa membayar apa yang layak kita dapatkan karena sudah bekerja bagi Dia. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, maka dosa akan membayar upah kita dengan kematian. Dan kita layak mendapatkan itu karena kita sudah bekerja bagi dosa. Upah kita adalah kematian. Di sisi lain, menjadi hamba Allah menghasilkan hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Juga sebaliknya, kita bekerja bagi Tuhan. Maka upah kita atau hasilnya yang kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Maksud Paulus di sini bukan sekedar perbuatan dosa menghasilkan maut, perbuatan benar mendapatkan hidup. Tidak, ya, dosa memberi apa yang layak kita terima, tetapi hidup kekal selalu dan bisa didapati sebagai pemberian Allah. Ya, jadi di sini sekali lagi bukan dengan perbuatan benar itu menjadi sistem keselamatan kita. Saya selalu mengulang ya, sistem keselamatan. Jangan sampai kita jatuh kepada sistem keselamatan yang salah. Dijelas ya, perbuatan dosa menghasilkan maut, perbuatan benar menghasilkan hidup. Tetapi sekali lagi, jikalau kita sampai hidup di dalam kebenaran dan berbuat benar, itu adalah setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Itu yang dikatakan iman yang sejati diikuti oleh perbuatan baik. Di iman yang sejati tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berjalan sendirian, tetapi selalu disertai oleh perbuatan baik. Perbuatan yang benar, kalau kita berbicara sini, perbuatan yang benar. Jadi iman itu akan disertai dengan perbuatan yang benar. Dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Sekali lagi, bukan karena perbuatan yang benar itu yang mengakibatkan kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi iman yang sejatilah yang kemudian memberikan kemungkinan kepada kita untuk hidup dengan perbuatan yang benar, yang pada akhirnya akan mendapatkan hidup yang kekal. Melayani di sini tidak membuat kita mendapat keselamatan, ya. Seberapa baik pun kita melayani, kita hanya bisa berkata seperti yang dituliskan oleh Lukas di dalam pasal 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sekali lagi, ketika kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, kita akan tetap berkata seperti dituliskan oleh Lukas pasal 17 ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu adalah kewajiban kita. Kalau bahasa yang umum kita dengarkan dalam pembinaan selama ini adalah kita melakukan semua hidup dalam kebenaran itu, atau melakukan kebaikan itu, atau hidup dengan benar, itu sebagai ucapan syukur. Sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai ucapan syukur. Dan mereka yang tahu kalau mereka sudah menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, ayat 23, memiliki Tuhan yang baru. Tuhan lama adalah dosa, sekarang Tuhan yang baru adalah Allah yang hidup, yang sejati dan yang benar. Ya, seorang Tuhan yang menawarkan kepuasan dalam bekerja bagi Dia, bekerja bagi Allah.
Ini menggunakan istilah bekerja, tapi sebenarnya kita hidup bagi Dia. Apapun yang kita lakukan bagi kemuliaannya. Kita akan melihat topik menikah dengan seseorang. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini Paulus memberikan jawaban kedua bagi pertanyaan dalam ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ini di dalam ayat 6, ayat 1 sampai ayat 6 ini Paulus memberikan jawaban yang kedua. Apakah Injil membuat kita bebas hidup dalam cara yang kita pilih? Jawabannya tidak. Ya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah lahir baru, kita tidak lagi bebas hidup dalam cara yang kita pilih. Kita bisa menikah dengan hukum Taurat atau menikah dengan Kristus. Kita harus memilih. Ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus memberikan ilustrasi tentang sebuah fakta dasar. Hukum Taurat hanya mengikat mereka yang hidup. Tentang pernikahan ya, hukum Taurat hanya mengikat mereka yang hidup. Kematian menghancurkan kuasa hukum Taurat. Ya, jadi kematian di sini nanti bicara kematian Kristus ya. Pernikahan adalah pengikat relasi yang sah, tetapi hanya mengikat jika suami dan istri masih hidup. Ayat 1 pasal 7. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, yaitu orang Yahudi kan, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Kalau orang itu sudah mati, hukum itu tidak mengikat lagi. Nah, jika salah satu mati, dalam hal ini hukum yang mengikat suami istri ya, ketika suami istri dipersatukan, mereka terikat dengan covenant, terikat dengan hukum perjanjian. Jika salah satu mati, keduanya dibebaskan dari hukum pernikahan. Keduanya loh. Mereka tidak lagi terikat dengan hukum pernikahan. Ya kan, dalam hukum pernikahan, kedua mempelai itu membuat janji setia satu dengan lain sampai maut memisahkan. Tetapi ketika salah satu mati, maka keduanya bebas dari hukum pernikahan. Ya, tidak terikat lagi. Ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Nah, dalam kasus istri, kematian suaminya lah yang membedakan apakah relasi dia adalah zina atau sebuah pernikahan yang sah. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi ayat 4 sampai 6 Paulus menerapkan itu kepada kita. Saat kematian suami yang membebaskan sang istri untuk menikah kembali, ya saat kematian suami membebaskan sang istri untuk menikah kembali. Dalam kasus kita, kematian kita dalam Kristus. Jadi ini kematian ya, kematian kita dalam Kristus yang membebaskan kita untuk menikah kembali. Ya, jadi analogi ini memang tidak sepenuhnya paralel, tetapi prinsipnya sama. Mati dalam Kristus. Kita mati di dalam Kristus. Menjadi orang Kristen merupakan sebuah perubahan total dalam relasi dan kesetiaan. Jadi kita tidak lagi setia kepada suami pertama itu hukum Taurat, tapi setia kepada suami kedua itu Kristus. Karena orang percaya adalah mempelai atau gereja. Dalam hal ini gereja adalah gereja sejati adalah umat pilihan atau orang percaya. Gereja adalah mempelai wanita daripada Kristus. Ini suatu metafora yang luar biasa. Kita menikah dengan Kristus. Menikah dengan Kristus. Berarti ada covenant. Ada hukum yang mengikat. Menikah dengan Kristus. Menjadi Kristen adalah jatuh cinta dengan Yesus dan masuk ke dalam relasi pribadi yang sah. Yang sama menyeluruhnya seperti pernikahan. Ada ikatan covenant antara Kristus dan jemaatnya. Maka ini perlu kita renungkan, pikirkan lebih dalam. Kita sebagai umat Tuhan adalah mempelai wanita daripada Kristus.
kita memiliki ikatan dengan Kristus. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki daripada gereja. Jika kita menikah, tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak dipengaruhi. Bapak Ibu yang sudah menikah ya, tentu sangat memahami akan hal ini. Jadi meski orang Kristen sekarang tidak di bawah hukum Taurat, tetapi seluruh aspek hidup mereka diubah melalui kedatangan Yesus Kristus. Yang pertama, setelah kita mengalami redemption, unity with Christ, dipersatukan di dalam Kristus, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, tidak ada wilayah yang tidak tersentuh ya dalam pernikahan. Pertanyaannya adalah, bisakah orang Kristen hidup semaunya? Jawabnya tidak, karena kita terikat dengan covenant dengan Kristus, yaitu pernikahan. Kita tidak bisa lagi bebas. Kita ada dalam ikatan pernikahan, ikatan covenant dengan Kristus yang adalah mempelai laki-laki daripada gereja. Pernikahan memang mencakup hilangnya sebagian besar kebebasan dan kemandirian. Kita tidak bisa hidup semau kita. Orang yang masih lajang bisa membuat keputusan sendiri, tetapi seorang yang sudah menikah tidak bisa lagi. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga sangat memahami akan hal ini. Saya yang belum berkeluarga, saya sangat memahami apa artinya seorang lajang yang bisa membuat keputusan sendiri. Saya bisa menjadi lincah karena saya tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Dengan rencana-rencana saya. Saya bisa memutuskan sendiri dengan cepat tanpa meminta pertimbangan siapapun. Ada tugas dan tanggung jawab. Ya, dalam pernikahan ada kasih, ada keintiman, penerimaan dan keamanan yang tidak bisa kita miliki ketika masih lajang. Nah, jadi ini adalah yang dimiliki oleh orang yang menikah. Ada kasih, ada keintiman, penerimaan dan keamanan yang tidak bisa kita miliki ketika masih lajang. Jadi ada hubungan yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ya, tidak boleh ada orang ketiga yang keintiman itu sama diperlakukan dengan orang ketiga. Pernikahan itu cuma dua. Dan relasi keintiman itu hanya untuk mereka berdua. Tidak boleh ada orang ketiga yang memiliki keintiman yang sama. Apakah orang ketiga itu laki-laki atau orang ketiga itu perempuan. Tidak boleh. Nah, ayat 5 dan ayat yang ke-6 paralel dengan ayat yang pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 ya, sebagai gambaran pernikahan bagi metafora perbudakannya ya. Menikah dengan hukum Taurat dan dikuasai oleh manusia lama, keberdosaan kita dirangsang oleh hukum Taurat. Maka dengan keinginan berdosa yang dirangsang ini, kita berbuah bagi maut di masa sekarang dan di masa mendatang, di masa depan. Sebaliknya di dalam ayat yang ke-6, pasal 7, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yaitu hukum Taurat, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ya, jadi sekarang kita telah dibebaskan dari pernikahan lama kita, karena kita sudah mati dalam Kristus, dan bangkit di dalam Kristus ya, melalui kematian kita dalam Kristus. Mati di dalam Kristus dan bangkit dalam Kristus. Kita menjadi new life in Christ. Menjadi hidup baru, pernikahan baru dengan Kristus. Menikah dengan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus. Kita melayani di dalam keadaan baru. Itu nanti akan kita bahas di dalam pasal 8, hidup oleh roh. Pertanyaannya adalah, jadi apakah orang Kristen mengabaikan hukum Taurat? Jawabannya sama sekali tidak. Ya kan? Kita lihat, kita sekarang masuk kepada topik menyenangkan Kristus ya. Kita sekarang melihat sebagaimana ungkapan keinginan Allah. Allah menyukai kejujuran, kemurnian, kemurahan hati, kebenaran, integritas, kebaikan, dan seterusnya, segala yang murni, yang datang dari atas ya. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat,
kita tidak lagi menikah dengan hukum Taurat. Kita menikah dengan Kristus, maka kita berusaha menyenangkan Dia, dan hukum Taurat menjadi cara untuk menghormati Kristus. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah orang Kristen mengabaikan hukum Taurat? Tidak. Setelah kita menikah dengan Kristus, maka ketika kita melakukan hukum Taurat, itu menjadi cara untuk menghormati Kristus. Itu sebabnya hukum Taurat tidak digagalkan ketika perjanjian baru diberikan. Nah, Bapak Ibu sampai di sini bisa mengikuti ya. Jadi hukum Taurat yang diberikan di dalam perjanjian lama itu tidak digagalkan ketika anugerah tiba. Tetapi justru dengan kita sudah di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, kita diberikan kebebasan kembali. Tadi di dalam fall kita terbelenggu, terpenjara di dalam dosa. Lalu setelah kita unity with Christ, kita dipersatukan dengan Kristus, mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka kita dimerdekakan kembali. Nah, di dalam dimerdekakan inilah kita diberikan kekuatan untuk melakukan hukum Taurat. Dan dengan kita melakukan hukum Taurat, yang dituntut kejujuran, kemurnian, kemurahan hati, kebenaran, integritas, kebaikan, dan seterusnya, itu adalah menjadi cara untuk menghormati Kristus. Sebaliknya, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari pernikahan lama kita melalui kematian kita dalam Kristus. Ya, melalui kematian kita dalam Kristus. Menikah dengan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus, kita melayani dalam keadaan baru. Dalam pasal yang ke-8 ya. Hukum Taurat tidak lagi sebuah beban, kita memiliki motivasi baru, yaitu mengasihi suami, yaitu Kristus, dan menaati dalam rangka yang baru, yaitu Kristus menaati hukum Taurat, bukan kita. Jadi setelah kita dibebaskan melalui unity with Christ, dipersatukan dengan Kristus, sesungguhnya bukan kita yang diberikan kemampuan secara sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Tetapi Kristuslah yang menaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Kita menaati siapa yang kita layani. Ya, kita hidup menyenangkan siapa yang kita nikahi. Kita dulu budak dosa dan kita menaati dosa. Kita dulu menikah dengan hukum Taurat, kita dikendalikan oleh sifat berdosa kita. Apakah itu mengusahakan agama yang membenarkan diri atau lisensi untuk egois? Kita hidup untuk menyenangkan semuanya itu. Ayat yang keempat, ya, kematian kita di dalam tubuh Kristus telah mengubah segalanya sepenuhnya dan selamanya. Nah, ini menjadi satu berkaitan dengan keselamatan kita ya. Proses of sanctification itu berjalan perlahan tapi pasti menuju kesempurnaan. Keselamatan kita already but not yet. Jadi kematian kita di dalam tubuh Kristus. Kita adalah hamba Allah, bagaimana kita bisa dan mengapa kita mau berbuat dosa lagi? Itu tadi yang dijawab ya ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabannya sekali-kali tidak. Itu makanya dikatakan, bagaimana kita bisa dan mengapa kita mau berbuat dosa lagi kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Kita milik Kristus sebagai kekasihnya. Kita tahu dia telah mati demi kita. Bagaimana kita bisa dan mengapa kita tidak hidup menyenangkan dia yang keluar dari rasa cinta dan syukur kepada Kristus. Saya pikir kita sudah mendapatkan pengertian yang lebih mendalam ya tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan semuanya bagi kita. Demikian dikatakan Kristus sebagai suami telah mati bagi anggota tubuhnya. Demikian kalau pasangan kita sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Apakah istri, suami, kita harus menghargai pasangan kita dengan apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Identitas orang Kristen inilah ya relasi orang Kristen dengan Allah yang pada akhirnya menjadi jawaban bagi pertanyaan Paulus dalam ayat yang ke-15. Kita tidak lagi
menyukai dosa, ya kan? Jadi kita tidak lagi berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mengetahui siapa kita dalam Kristus membuat kita bisa berkata dalam hati kita, apakah saya akan menjalani hidup sekarang ini seolah-olah saya budak dosa atau menikah dengan hukum Taurat? Jawabannya sekali-kali tidak. Ya, seseorang mungkin berkata, jika saya berpikir bahwa saya sudah sepenuhnya diselamatkan oleh kasih karunia dan tidak bisa ditolak lagi, maka saya akan kehilangan dorongan untuk menjalani kehidupan yang kudus. Jawabannya adalah, sekarang ini dorongan Anda untuk taat adalah rasa takut tidak diterima Allah. Anda di bawah hukum Taurat. Jika Anda mengerti bahwa Anda telah diterima, dorongan barunya adalah sukacita, rasa syukur, rasa syukur dan kasih. Inilah dorongan yang benar ketika kita hidup di dalam kebenaran, meninggalkan dosa, gitu ya. Ini menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Kita bisa pikirkan dalam 1 minggu ke depan, bisakah kita memikirkan contoh-contoh dari masa lalu kita atau dari kehidupan orang-orang yang kita kenal tentang bagaimana perbudakan terhadap dosa adalah kematian. Yang kedua, bagaimana gambaran menjadi milik Kristus melalui pernikahan mendorong kita untuk hidup menyenangkan Dia. Dan yang terakhir, apa perbedaan praktis yang perlu dihasilkan gambaran ini dalam kehidupan kita hari ini? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk materi yang kami bahas pada sore hari ini, membawa kami kepada pengertian bahwa hidup kami sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan, dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya adalah kehidupan baru dan memiliki tuan yang baru. Bahkan Paulus menggunakan ilustrasi pernikahan dengan Kristus. Itu ada sesuatu yang sangat indah sekali. Bapak di surga, kiranya Engkau menolong kami agar kami terus memikirkan keindahan hubungan kami sebagai umat Tuhan dengan Kristus yang dilambangkan atau disimbolkan dengan hubungan suami istri yang sangat indah. Kami berdoa biarlah kami boleh memiliki anugerah, diberikan anugerah setiap hari, dorongan untuk melakukan segala sesuatu sebagai bukti kasih kami kepada Kristus. Rasa syukur kami kepada Kristus yang telah melakukan segala yang terbaik yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia kepada kami, yaitu dengan menyerahkan nyawanya, mati menggantikan kami di atas kayu salib. Hidup dengan sempurna menaati hukum Taurat. Mengambil jubah dosa kami dan naik ke atas kayu salib dan memberikan jubah kebenarannya kepada kami. Sehingga kami dilihat benar oleh Allah Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran ini. Kebenaran yang membebaskan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh bebas, hidup bebas dari dosa, dan mengikatkan diri kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami sudah akan mengakhiri pembahasan ini dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.